최성 내부 감사 자료예요. Saat Jae-gyong diperiksa sebagai saksi, dia menjelaskan panjang lebar tentang penggelapan dana yang dilakukan Jae-song. Katanya, karena dia berusaha menghentikan Jae-song, jadi Jae-song marah dan menculiknya. Sebagai bukti pendukung kesaksiannya, Jae-gyong sebelumnya telah menemui ketua tim audit bernama Jo dan memintanya memulihkan data penggelapan dana CNT milik Jae-song, serta menghapus permanen penggelapan dananya. Jae-gyong berjanji jika ia jadi pimpinan, ketua tim Jo akan dijadikan kepala departemen. Jae-gyong pun menyerahkan diska dana gelap CNT pada polisi agar segera diselidiki dan membuat Jae-song tak bisa berkutik karena semua bukti menjatuhkannya. 다 강재경이 꾸민 거라니까? Saat ditemui, Jae-gyong bilang ini semua terjadi karena terprovokasi Yong-ho yang berada di pihak Banggel. Tiba-tiba, Yong-ho terjatuh. Saat memeriksa CCTV di rumah sakit, rupanya denyut nadinya bertambah cepat setelah perawatan koma. 아니야, 아무것도. Kemudian, Sang Jae menelpon jika orang kejaksaan datang menyita dokumen-dokumen CNT juga menangkap Eun-se. Setibanya Yong-ho di sana, Sang Jae langsung laporan jika Jae-gyong dapat data dana gelap dari tim audit. 잘못은 재경이 그놈이 했는데. Sementara itu, Son-hee merawat Yong-ho yang koma sepenuh hati, berharap suaminya bisa cepat siuman. Lalu Sok-du datang. Dia bilang pada Son-hee sebenarnya Jae-gyong hanya tergores ringan karena kecelakaan itu. Namun di hadapan media, Jae-gyong pura-pura terluka parah dan mendramatisir semuanya demi menjerat Jae-song. 다시 한번 사죄드립니다. Sok-du berusaha menghentikan Jae-gyong, namun Jae-gyong mengancam agar jangan macam-macam dengannya. Lalu Jae-gyong meminta Sok-du memajukan cutinya dan segera ke Amerika bersama anaknya, karena masalah ini akan semakin gaduh nantinya. Kemudian pimpinan Na menelpon. Ia tak terima Eun-se ikut terseret. Jae-gyong bilang ini terjadi karena pimpinan Na melewati batasan karena ingin Eun-se jadi direktur CNT. Dan Jae-gyong menolak semua ajakan pimpinan Na. 술을 좀 마시겠습니까? Setelah itu, Son-hee menemui Sok-du. Sok-du bilang ia akan berusaha menepati janji untuk tetap di sini merawat ayah hingga sadar. Di lain waktu, Sang Jae menangkap ketua tim Jo yang telah menyerahkan data pada Jae-gyong. Jika Jo tak mau menurut, maka ia akan dipecat. Sang Jae pun meminta Jo memulihkan data dana gelap divisi kimia milik Jae-gyong, dibantu data spesifik audit dana gelap yang disimpan Yong-ho di berangkas. Namun, Jo tak menuruti Sang Jae. Ia menekan alarm yang menghentikan pemulihan sistem dan mendatangkan Jae-gyong. Katanya, Sang Jae menyuruhnya memasukkan data palsu. 전무님께서 전산망에 여기 있습니다. Dan Jae-gyong pun langsung menangkap Sang Jae agar tak menghalangi rencananya. Rapat darurat pun diadakan. Jae-gyong berdiri di depan sambil menjelek-jelekan Sang Jae. Katanya Sang Jae licik. Dan karena kasus Jae-song, kebangkrutan CNT ada di depan mata. Jae-gyong juga menyentil Banggel. Sebagai ketua tim perencanaan, dia harus bisa menghadapi krisis. Dan sebagai alternatif menstabilkan perusahaan, Jae-gyong inisiatif mengurangi 20% pegawai CNT dalam 1 bulan. Ditambah lagi, proyek-proyek seperti bisnis hidrogen banyak ditunda. Jae-gyong pun meminta tim perencanaan yang menangani restrukturisasi. 보기 좋은 곡만 세우면 안 되죠. 에이스 생각은 어떠신지? Karena dirasa saat ini tak ada cara lain, Yong-ho pun setuju melakukan restrukturisasi. Di lain waktu, Jae-gyong menemui Sang Jae yang ia sekap. Sang Jae bilang pimpinan pasti akan sedih karena ia salah didik anaknya. Namun Jae-gyong bilang justru ini hasil didikannya. 회장이 100기를 들 때가 됐는데. Kemudian pimpinan Na menelpon agar Jae-gyong membebaskan Eun-se. Jae-gyong bilang pimpinan Na harus minta maaf dan menyerahkan saham CNT yang dimilikinya. Jika tidak, Taeha juga akan terseret. Sementara itu, pengumuman pensiun sukarela pun dipasang. Ketika tim perencanaan datang, para pegawai menatap sinis juga menghindari mereka. Banggel dan manajer Park merasa keberatan. Namun Yong-ho terpaksa karena Jae-gyong menyandra Sang Jae. Baginya, ini sebuah pengorbanan. 나는 못해. 난 절대 못해. Saat wawancara PHK terhadap karyawan yang kinerjanya dinilai kurang diadakan, manajer Park tak kuasa menahan kesedihan menghadapi para pegawai yang akan dipecat. Akhirnya, ia meminta Yong-ho yang melakukannya. 그럴까요, 그럼? Banggel tak tahan melihat para pegawai di PHK. Ia mendatangi Jae-gyong, namun yang ada justru ia yang dimarahi Jae-gyong.
kecuali Banggel mau menjual saham 30% GF pada Jae-gyong. 한 척 위선 떨지 말고. Kemudian Banggel menemui Yong-ho karena merasa keberatan terhadap PHK. 적어도 우리는 저 사람들 편에 방법이 없으니까 이러는 거 아니야? Dan meminta Yong-ho setuju untuk menjual saham GF. Namun dengan tegas Yong-ho menolaknya karena ia tahu itu akal-akalan Jae-gyong. Dan mendengar penolakan Yong-ho membuat Banggel kesal. 누군 속 좋아서 이러는 줄 알아? Saat berjalan sendiri, Yong-ho menggerutu kecewa karena keluarganya berantakan. Lalu ia tak sengaja melihat manajer Lee Dong-ho dari bisnis hidrogen yang ada di daftar pensiun sukarela. Saat Yong-ho memeriksa datanya, ternyata telah dimanipulasi Jae-gyong. 재경이는 무슨 짓을 Di lain tempat, Jae-gyong menemui pimpinan Na dan Eun-se untuk menawarkan sesuatu pada mereka. Dan ketika Banggel keluar, ia tak sengaja melihat Jae-gyong bersama Eun-se. Banggel pun bertanya pada manajer Park. Keesokannya, manajer Park mengajak Banggel menjemput Yong-ho. Tak lupa, nenek mengajak mereka makan. Manajer Park makan dengan lahap, sedangkan Banggel memberi nenek jam pelacak. Sementara itu, Son-hee datang menjenguk Jae-song sambil membawa makanan. Son-hee juga menasehati Jae-song agar berhenti emosi dan berpikir bagaimana caranya mengalahkan Jae-gyong. 네 적은 재경이라는 거. Di kantor, Yong-ho menunjukkan data tim bisnis hidrogen yang telah dimanipulasi, yang isinya kinerja tim hidrogen tak bagus, padahal faktanya kinerja mereka unggul. Tiba-tiba, manajer Lee datang marah-marah karena pesangonnya cuma $30.000, padahal harusnya gaji 2 tahun penuh. Yong-ho pun memutar otak. Ia meminta manajer Park minta bantuan tim material untuk dapat info. 수소팀만 들락거린대요. Rupanya di kafe belakang kantor, Direktur Kwon mengajak manajer Lee menemui orang suruhan Taeha. Karena yang sebenarnya, Jae-gyong akan menjual bisnis hidrogen pada pimpinan Na. Ketika ruangan Jae-gyong sepi, bibi pembersih dikerahkan mengambil potongan kertas di sana. Yong-ho, Banggel, dan manajer Park pun mulai menyusun kertas-kertas itu, juga mentranskrip rekaman, dan kini sadar jika restrukturisasi hanya akal-akalan Jae-gyong. Mereka pun bergegas ke kantor untuk menemui manajer Lee. Namun semuanya terlambat, karena Taeha telah membeli hak bisnis hidrogen senilai $300 juta, ditambah $100 juta terpisah yang sudah dicuci, juga 1% saham. Ketika Jae-gyong pergi, pimpinannya geram karena merasa diperas. Saat Jae-gyong kembali ke kantor, Yong-ho menunggunya penuh emosi karena telah menjual bisnis hidrogen. Jae-gyong pun mulai bercerita jika ia merasa sejak kecil ayahnya selalu mendukung Jae-song. Semua yang bagus diberikan pada Jae-song. Hingga suatu hari, Jae-gyong sengaja menggunting harpa milik Jae-song. Yong-ho melihatnya namun tak memarahinya. Sejak itu, Jae-gyong sadar ia hanya perlu menang dengan cara apapun. Mendengar itu, membuat Yong-ho menyadari jika dirinya lah yang membuat Jae-gyong jadi monster. Yong-ho menyalahkan diri sambil menatap Chak Jun-hyun. Ternyata yang meruntuhkan Choi Song adalah dirinya. 결국 나였구나. Kemudian, Banggel mengiriminya pesan jika Sang Jae sudah ketemu melalui info bibi pembersih. Lalu, Banggel dan manajer Park pun menyamar jadi OB. Dan berhasil mengeluarkan Sang Jae yang disekap. Melihat keadaan Sang Jae membuat Yong-ho tambah sedih. Jadi, demi melindungi si Enti dan semua orang, Yong-ho rela dirinya dijadikan dalang yang menyuruh Jae-song menggelapkan dana. Sang Jae, manajer Park, dan Banggel tak terima pimpinan jadi kambing hitam lagi. Namun, Yong-ho pikir ini yang terbaik. 간 사람만 희생하면 됩니다. Saat Banggel pulang ke rumah, dan menceritakan usulan tadi pada Son-hee, ternyata Son-hee tak menolak. Karena ia tahu jika suaminya siuman, ia akan melakukan hal yang sama demi menyelamatkan Choi Song dan keluarganya. Yong-ho pun mengirim pesan, Banggel harus memutuskan. Lalu, Jae-gyong pulang dengan kesal karena Banggel membebaskan Sang Jae. 결단을 내렸습니다. Dan keesokannya, Jae-gyong berdiri di hadapan direksi. Eun-se juga ada di sana, katanya untuk menebus kesalahan Jae-song. 강재경 사장님. Namun tiba-tiba Jae-song masuk ruangan dan mengagetkan semuanya. Disusul Banggel dan Yong-ho yang menunjukkan berita dalam penggelapan dana adalah pimpinan Yong-ho.
Sebelumnya, Banggel menemui Jae-song dan menceritakan usulan itu. Jae-song awalnya ragu-ragu, namun ia juga ingin membalas dendam pada Jae-gyong. Jadi ia setuju. Banggel pun bilang sebagai gantinya Jae-song harus mengikuti rencananya. Dan kebebasan Jae-song membuat Jae-gyong tak senang. 진짜 피곤해. 가자! 화이팅! Di malam harinya, nenek terbangun karena melihat halusinasi Yongho dan mengikutinya. Padahal Yongho sedang makan bersama manajer Park dan Banggel. Sementara itu, Jae-gyong datang ke kamar ayahnya yang dirawat. Entah apa yang ia lakukan, tiba-tiba kode biru berbunyi. Yongho pun merasakan nyeri hebat dan akhirnya jatuh. Sedangkan Jae-gyong buru-buru pergi dan meminta sekretarisnya tak menjawab panggilan manapun. Namun, Jae-song memaksa masuk menemui Jae-gyong dengan emosi setelah tahu Jae-gyong menghabisi ayahnya. 네 손으로 죽여! Nah, itu tadi episode 8 Ribbon Rookie. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.